Ada pun yang melatar belakangi penelitian kami, yaitu kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama yang tidak memiliki transportasi umum yang baik atau tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Saat ini, kemacetan bukanlah hal yang aneh bagi masyarakat yang tinggal di kota besar. Kemacetan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah volume kendaraan yang tidak sebanding dengan luas jalan yang ada. Tidak jarang kondisi jalan raya yang begitu kecil dilalui oleh kendaraan yang begitu banyak dan tidak sebanding. Apabila ada mobil yang parkir di bahu jalan, hal ini bisa mengakibatkan kemacetan. Faktor yang kedua adalah kurangnya kesadaran pengguna jalan. Kurangnya kesadaran pengguna jalan dapat menyebabkan jalan raya menjadi macet. Sebagai contoh, angkutan kota yang ingin menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pada wilayah yang seharusnya, maka hal itu dapat menimbulkan kemacetan. Kemudian pengendara yang suka menyalip di sebelah kiri jalan juga dapat membuat lalu lintas menjadi kacau. Penurunan kondisi jalan raya juga menjadi salah satu penyebab kemacetan yang merupakan dampak dari kemampuan pemeliharaan dan rehabilitas jalan yang terbatas. Pengertian kemacetan. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama yang tidak mempunyai transportasi publik baik atau memadai atau juga tidak seimbang kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Misalnya Jakarta. Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan sehari-hari di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Makassar, Palembang, Denpasar, dan masih banyak kota lainnya. Jika arus lalu lintas mendekati kapasitas, kemacetan mulai terjadi. Kemacetan semakin meningkat apabila arus begitu besar sehingga kendaraan sangat berdekatan satu sama lain. Kemacetan total terjadi apabila kendaraan harus berhenti atau bergerak lambat. Kemacetan adalah kondisi di mana arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan yang ditinjau melebihi kapasitas rencana jalan tersebut. Sudrajat Tony Sumartono dalam jurnalnya menyebutkan bahwa kemacetan lalu lintas biasanya meningkat sesuai dengan meningkatnya mobilitas manusia pengguna transportasi. Terutama pada saat-saat sibuk, kemacetan terjadi karena berbagai sebab, diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengaturan lampu lalu lintas, banyaknya persimpangan jalan, banyaknya kendaraan yang turun ke jalan, musim atau kondisi jalan, dan lain-lainnya. Berbagai usaha untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang dilakukan adalah dengan penambahan. B. Pengertian transportasi. Pengertian transportasi menurut Morlock 1991 adalah memindahkan atau mengangkut barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi dikatakan baik apabila perjalanan cepat, tidak mengalami kemacetan, frekuensi pelayanan cukup, aman, bebas dari kemungkinan kecelakaan, dan kondisi pelayanan yang nyaman. Untuk mencapai kondisi yang ideal, seperti saat ditentukan oleh berbagai faktor yang menjadi komponen transportasi ini, yaitu kondisi prasarana atau jalan, sistem jaringan jalan, kondisi sarana atau kendaraan, dan sikap mental pemakai fasilitas transportasi tersebut. Yang C, ada teknik berlalu lintasan. Suatu transportasi dikatakan baik apabila waktu perjalanan cukup cepat, tidak mengalami kemacetan, frekuensi pelayanan cukup, aman, bebas dari kemungkinan kecelakaan, dan kondisi pelayanan yang nyaman. Untuk mencapai kondisi yang ideal seperti itu, sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang menjadi komponen transportasi, yaitu kondisi prasarana atau jalan, serta sistem jaringannya dan kondisi sarana atau kendaraan. Serta yang tak kalah pentingnya ialah sikap mental pemakaian fasilitas transportasi tersebut.
Untuk mengetahui tentang transportasi kota dalam aspek perencanaan dan pelaksanaannya, maka penting sekali untuk memahami aspek teknik berlalu lintasan. Teknik lalu lintas diangkut daratan meliputi karakteristik volume lalu lintas, kapasitas jalan, satuan mobil penumpang, asal dan tujuan lalu lintas, dan pembangkit lalu lintas. Karakteristik volume lalu lintas. Karakteristik volume lalu lintas di dalam suatu perlalu lintasan dikenal lalu lintas harian atau AADT, Average Annual Daily Traffic, yaitu jumlah kendaraan yang lewat secara rata-rata dalam sehari pada suatu ruas jalan tertentu. Besarnya lalu lintas harian akan menentukan dimensi penampang jalan yang akan dibangun. Volume dalam sehari, seminggu, maupun sebulan dan setahun. Dalam satu hari biasanya terdapat dua waktu yang sibuk, yaitu pagi dan sore. Tapi ada juga jalan-jalan yang punya variasi volume lalu lintas agak merata. Volume lalu lintas selama jam sibuk dapat digunakan untuk merencanakan dimensi untuk menampung lalu lintas. Semakin tinggi volumenya, semakin besar dimensi yang diperlukan. Suatu volume yang overestimate akan membuat perencanaan menjadi boros. Sedangkan volume yang underestimate akan membuat jaringan jalan cepat mengalami kemacetan sehingga memerlukan pengembangan pula. Adapun metode penelitian yang kami lakukan yaitu lokasi penelitian adalah di Jalan William Iskandar, Pasar 5, Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut, Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Karena di setiap harinya lokasi ini menjadi salah satu pusat kemacetan di Percut Tuan. Penelitian ini dilakukan setiap pagi hari saat sibuk warga berangkat beraktivitas kerja atau sekolah, yaitu pada jam 6.30 sampai jam 9. Dan sore hari pada saat semua aktivitas kerja dan kegiatan sekolah telah selesai, yaitu pada pukul 16 sampai pukul 19. Teknik pengambilan data yang akan kami lakukan yaitu yang pertama secara observasi langsung, yaitu dengan pengamatan langsung di titik kemacetan seperti persimpangan lampu merah dan penempatan jalan di seputaran Jalan William Iskandar, Pasar 5, Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut, Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian yang kedua kami menggunakan wawancara, yaitu melakukan sesi wawancara dengan pihak unit lantas Polsek Percut, Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian yang ketiga kami melakukan dokumentasi penelitian. Dokumentasi yang kami gunakan berupa foto dan video kemacetan di Jalan William Iskandar, Pasar 5, Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut, Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Penyebab kemacetan. Yang pertama, perbandingan antara badan jalan lalu lintas dengan volume kendaraan sudah tidak seimbang lagi, di mana kendaraan terus bertambah sepanjang waktu, namun tidak ada pelebaran atau penambahan ruas jalan di daerah Percut Tuan. Apalagi pada saat ini, dengan adanya transportasi online semakin menambah kemacetan. Yang kedua, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan tersebut, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu warga yang menyebabkan warga berkerumun memadati jalan atau kendaraan yang terlibat kecelakaan yang belum dibersihkan atau disingkirkan dari badan jalan. Yang ketiga, adanya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir ruas jalan yang memakai ruas jalan tersebut. Padahal hal ini terjadi di depan sekolah MAN 1 model Medan dan MAN 2 model Medan. Terdapat banyak pedagang kaki lima yang berjualan ringan untuk anak sekolah. Yang keempat adalah jam kerja yang sama dari setiap profesi pekerjaan, sehingga terjadi kenaikan volume kendaraan pada jam-jam tertentu. Yang kelima adalah adanya pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini sering dilakukan oleh para sopir angkot. Mereka tidak mematuhi peraturan lalu lintas serta menaikkan dan menurunkan penumpang sembarang serta parkir. Yang keenam adalah adanya pasar yang memakan ruas jalan sehingga menghambat pengendara lainnya. Ditambah lagi dengan pembeli yang memarkirkan kendaraannya secara sembarangan di pinggir ruas jalan.
Yang ketujuh adalah kurangnya fasilitas rambu-rambu lalu lintas, bahkan ada di simpang Gus Dur seluruh lampu lalu lintas sudah tidak berfungsi lagi. Bagian yang berikutnya adalah pengertian transportasi. Pengertian transportasi menurut Morlock adalah memindahkan atau mengangkut barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dikatakan baik apabila cukup cepat, tidak mengalami kemacetan, frekuensi pelayanan cukup, aman, bebas dari kemungkinan kecelakaan, dan kondisi pelayanan yang aman. Untuk mencapai kondisi yang ideal seperti itu, sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang menyebabkan menjadi komponen transportasi ini, yaitu kondisi prasarana atau jalan, sistem jaringan jalan, kondisi sarana atau kendaraan, dan sikap mental pemakai atau fasilitas transportasi tersebut. Kemacetan. Titik kemacetan di Kecamatan Percut Setuan berdasarkan data yang penulis dapatkan dari unit lantas Percut Setuan, terdapat beberapa titik rawan macet sebagai berikut. 1. Jalan Aksara atau perempatan Jalan Wahidin. 2. Jalan Aksara atau perempatan Jalan Sejati. 3. Jalan Aksara atau perempatan Jalan Sejati. Yang keempat, Jalan William Iskandar atau pertigaan Jalan Tuasan. Yang kelima, Jalan William Iskandar atau perempatan Jalan Cemara. Yang keenam, Jalan Sekda Sujono atau pertigaan Jalan Mandala Bypass. Yang ketujuh, Jalan Besar Tembung atau perempatan Jalan M. Yakub Lubis. Dan yang terakhir atau kedelapan, Jalan Medan Batangkuis atau pertigaan Jalan Pasar Lima. Selanjutnya C. Solusi mengatasi kemacetan. Yang pertama, penyediaan sarana transportasi umum yang layak. Hal ini dilakukan untuk menarik para pengguna jalan raya agar beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Yang kedua, penggunaan jalur satu arah. Penggunaan jalur satu arah pada jalan raya ini sangatlah diperlukan untuk menanggulangi masalah kemacetan lalu lintas. Karena jika dijadikan satu arah, memungkinkan kendaraan dapat berjalan lebih rapi. Yang ketiga, pembatasan pemilik kendaraan pribadi. Hal ini menjadi perlu dilakukan karena penyebab kemacetan adalah adanya banyak kendaraan pribadi yang menumpuk di jalanan. Hal ini dikarenakan mudahnya orang memperoleh kendaraan pribadi. Jika pemilik kendaraan pribadi ini dapat dilakukan, maka ini akan dapat menekan angka kemacetan transportasi lalu lintas di jalan raya. Yang keempat, larangan tegas bagi pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dan parkir liar yang sering dapat menghambat laju kendaraan. Yang kelima, memperbanyak armada kendaraan massal yang memadai. Misalnya busway seperti yang ada di Jakarta, atau mungkin juga kereta bawah tanah. Hal ini perlu dilakukan agar penggunaan jalan raya mau menggunakan sarana transportasi umum. Yang keenam, meningkatkan kapasitas jalan. Misalnya memperlebar jalan, menambah lajur lalu lintas jika memungkinkan, mengurangi konflik di persimpangan dengan membatasi arus belok kanan. Dan yang terakhir, pembatasan kendaraan pribadi. Kebijakan ini memang tidak populer, namun jika kemacetan semakin parah, maka harus dilakukan manajemen lalu lintas yang lebih ekstrim. Kesimpulannya ialah kemacetan adalah suatu atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutamanya yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai, ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemacetan terjadi. Faktor terbesarnya adalah ketidakseimbangan perbandingan jalan dengan volume kendaraan. Volume kendaraan kian meningkat setiap tahunnya, namun tidak ada penambahan luas jalan sehingga kemacetan pun tidak terelakkan lagi.